bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, walil munafiqi thalathu alamatin, dan bagi orang yang munafik ada 3 tandanya. Orang yang munafik adalah orang yang memiliki sifat nifaq dalam hatinya. Apa itu nifaq? Kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu didefinisikan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat dengan menyatakan bahwa an-nifaq yakni izharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Izharul imani bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menampakkan keimanan dengan lisan. Lisannya ngomong beriman, padahal kitmanul kufri bil qalbi, padahal dia menyembunyikan kekufurannya dalam hati. Ngomongnya beriman, hatinya kagak. Ngomongnya ya setuju, saya dukung, hatinya mah enggak. Kita mah CS, ngomongnya dalam hatinya enggak. Di depan mendukung, di belakang ngepelin, berarti tidak bisa dipercaya. Itulah sifat kemunafikan. Hati-hati hadirin. Ini mengingatkan kita, bukan lagi ngomongin orang lain, tapi ingetin kita sendiri. Jangan memiliki sifat seperti itu. Di depan teman kita mendukung, tapi ketika kita tidak bersamanya, kita justru menolaknya. Di depan kita ngakunya setuju, teman kita mah, di belakang padahal dia mau musuhi kita. Nah, kita harus menghindari sifat kemunafikan yang ini menjadi perhatian serius dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam sekian banyak ayatnya tentang orang-orang munafik yang akan mendapatkan hukuman berat dari Allah di akhirat kelak. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 145. An-Nisa ayat 145, Allah mengungkapkan, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, innal munafiqin, sungguh orang-orang yang munafik, yang menampakkan keimanannya hanya lewat lisannya, padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka semuanya, kata Allah, fid darkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Ngomongnya saya gemes banget ya, di keraknya neraka. Ya, ini memang gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sebelum ayat itu, di ayat 143, Allah menyampaikan karakter orang-orang munafik. Innal
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Kata Allah, sungguh orang-orang yang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka sih tujuannya pengen menipu Allah, memperdaya Allah. Padahal Allah yang menipu dan memperdaya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, mendirikan sholat, malas-malasan, ogah-ogahan. Kenapa? Karena tidak ada iman di hatinya. Tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berbuat baik karena pengen dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah, ini gambaran orang-orang munafik. Ibadah tujuannya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Ibadah bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah, tapi pengen dipandang baik oleh manusia. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang munafik itu 3 tandanya. Orang yang munafik itu tandanya ada 3. Yang pertama kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berbicara, ia berdusta. Dia ngomong beriman, itu lisannya. Padahal hatinya tidak beriman kepada Allah. Berarti dia bohong. Di depan orang dia menyatakan dukungannya, tapi di belakangnya dia justru menjatuhkannya. Berarti dia berdusta, ngebohong. Ungkapan-ungkapannya nyaris tanpa dusta. Yang model begini, kata Nabi, berarti penyakit munafik telah bersarang dalam hatinya. Hati-hati, kalau itu dibiarkan, nanti akan berkelanjutan, akan terus-menerus. Kebohongan itu meliputi kehidupannya. Dan itu sangat berbahaya, hadirin. Sebab Allah telah mengecam dalam ayat yang tadi sudah dibacakan. Kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, kelak pada hari kiamat dia berada di dalam neraka bagian paling bawah. Paling bawah. Kalau kita lagi masak tuh, ya, kan kita masak Indomie nih, pakai apa? Ya, nah itu tempat yang kita gunakan untuk masak Indomie. Yang paling bawah itu kan pas banget kena apinya tuh. Ya begitu tuh, nanti di akhirat. Air yang di atasnya aja bisa mendidih, apalagi di bawahnya, saking panasnya. Itu panasnya dunia, nggak ada apa-apanya dibandingkan panasnya neraka. Nah, orang-orang munafik akan berada di level paling bawahnya neraka, berarti paling panasnya, paling tersiksa.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan diri berkata-kata yang benar, yang jujur, sehingga kita dipercaya. Orang itu dipegang omongannya. Ini kan peribahasa ya. Omongan bagaimana cara megangnya ya. Tapi ini peribahasa. Orang itu dipegang omongannya. Kalau omongannya ngalor ngidul kagak jelas, sekarang dibilang A, kenyataannya B. Sekarang bilang B, kenyataannya A. Lama-lama orang juga jadi ngumpet. Akhirnya orang kagak lagi percaya sama dia. Ruginya buat siapa? Nah, buat dia juga. Karena melakukan pembohongan. Hidup apa adanya, sesuai dengan apa yang kita terima, itu yang kita syukuri. Gak perlu mengada-ada. Nah, mengada-ada ini berarti kan ngebohongin diri sendiri. Nah, kita tidak seperti itu, insya Allah. Idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia berdusta, itu berarti kemunafikan ada pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah, wal a'yadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat munafik yang kalau dibiarkan bahayanya akan kembali kepada orang tersebut. Maka jangan asal ngucap, hadirin rahimakumullah. Umpama kita berjanji dengan saudara kita, kan kadang mulut kita nih, lisan kita nih gampang banget ngomong insya Allah nih kadang. Ya, insya Allah saya datang, padahal tidak datang. Jadi mendingan kita ngomong apa adanya. Saya pas banget di tanggal itu ada kumpul bareng presiden, saya kagak bisa hadir. Maksudnya presiden taksi, saya kagak bisa datang. Daripada kita ngomong insya Allah di lisan, tapi hatinya padahal pengen kagak datang. Misalnya gitu. Insya Allah saya bayar, insya Allah. Omongan insya Allah itu harus dibarengi dengan i'tiqad emang pengen bayar gitu loh. Bukan insya Allah saya bayar karena tanggal bulan Maret insya Allah saya bayar. Insya Allahnya digunakan untuk menutupi apa yang terjadi. Insya Allahnya itu digunakan untuk menutupi yang sebenarnya, padahal mah belum tentu bayar gitu. Jadi mendingan kita ngomong apa adanya. Mohon maaf ya, saya kayaknya belum bisa nih di bulan Februari ini. Insya Allah saya bayar di bulan Maret. Omongan seperti itu dibarengi dengan kenyataan yang pada bulan Maret itu kita dapat arisan misalnya. Itu kan berarti ada kesesuaian antara ucapan insya Allah dengan apa yang akan kita terima pada bulan Maret nanti. In artinya jika, sya'a berkehendak Allah ya, jika Allah berkehendak akan saya tunaikan janji saya, dan itu memang dalam hatinya punya i'tiqad untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang dia sampaikan. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara ia berdusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, dan jika ia berjanji ia melanggar. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Suatu saat yang namanya hutang akan ditagih. Suatu saat yang namanya hutang akan ditagih. Maka melalui hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita, berusahalah untuk menepati janji yang telah kita sampaikan. Ntar kalau saya udah jadi RT nih, saya mau ngadain acara tasyakuran. Nah, suatu saat akan ditagih janjinya. Benar dilaksanakan tasyakuran, maka orang akan semakin percaya kepadanya. Tapi begitu sudah menjabat,
kemudian apa yang dijanjikan belum ada yang direalisasikan. Rakyat menagih, tapi belum juga dikerjain. Lambat laun masyarakat menjadi tidak percaya kepadanya. Sama dengan dusta berarti ya. Janjinya iya, kenyataannya tidak. Orang mah kalau belum jadi apa aja dikata, Pak. Ya. Orang kalau belum jadi apa aja dia kata, Bu. Ntar saya kalau begini, ntar kalau saya sudah jadi, ntar kalau sudah menjabat, macam-macam. Kapan ngomongnya? Belum terjadi. Kalau udah terjadi, kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian. Jadi kalau kita berjanji, berarti kita berkewajiban untuk melaksanakan janji tersebut, menepati janji tersebut. Seperti orang nadarnya. Orang nadar, saya kalau berhasil ntar mau puasa selama 7 hari berturut-turut dalam rangka syukur kepada Allah. Nadarnya demikian. Begitu udah berhasil, dia lupa. Kadang ada yang ngingetin tuh, Pak. Ya. Kadang ada yang ngingetin tuh, secara nggak langsung ada sesuatu kejadian yang membuat dia jadi ingat akan nadarnya. Sebab nadar itu hal yang harus dia laksanakan. Demikian dengan janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Orang yang munafik itu orang yang kalau berjanji tapi tidak ditepati. Tapi kita juga jangan mudah untuk ngecap orang lain munafik ya. Ya teman kita udah janji, lupa pas ketemu emang munafik loh. Jangan kita kata begitu. Kita doain, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat taufik dan hidayah supaya dia bisa menepati janjinya. Nah, gitu. Kita biasain untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya Allah, kasih dia hidayah ya Allah. Ya, kasih dia hidayah dan taufik biar dia sadar. Nah, seperti itu. Itulah tanda munafik yang kedua. Dan kita kudu belajar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah melanggar janjinya. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ada doa tuh di Surah Ali Imran. Ada doa di beberapa ayat dalam Surah Ali Imran. Di halaman kedua sebelum halaman terakhir Surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Allah, Engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa yang Allah janjikan pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita berbuat baik, nanti Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat. Itu janji Allah dan Allah tepati. Kalau kita rajin hadir di majelis ilmu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yakinlah bahwa itu pasti akan terjadi dalam diri kita kalau kita betul-betul melaksanakan kebaikan. Jadi jangan pernah meragukan Allah. Tugas kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Entar Allah balas dengan lebih baik dari ibadah yang sudah kita kerjakan. Sebab Allah
la yukhliful mi'ad. Sebaliknya, orang yang munafik ia sering kali ingkar janji. Wa idza atumina khana, dan jika diberikan amanah dia berkhianat. Amanah bisa berupa harta, amanah bisa berupa tahta, amanah bisa berupa anak dan keturunan. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu amanah yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita sekarang udah pada punya anak, punya cucu. Itu amanah. Maka jaga amanah Allah. Jaga titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Rawat anak kita. Didik anak kita tentang agama. Berikan bimbingan kepada anak-anak kita bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana cara ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa baca Quran. Bagaimana bisa menjadi mukmin yang baik. Didik anak kita. Sebab anak adalah amanah yang harus kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas nikmat-nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita. Jangan nungguin Allah Jangan nungguin Allah mengambil amanah dari kita secara paksa. Jangan seperti itu. Allah turunkan musibah bala baru kita sadar. Jangan. Sebelum Allah ambil secara paksa, mari segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, hadirin rahimakumullah. Rajab itu termasuk satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sungguh bilangan 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Di antara 12 bulan itu arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Satu misah bulan Rajab. Bulan Rajab yang biasa kita sebut Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama menghimbau kita untuk memuliakan bulan Rajab ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan oleh ulama kita untuk banyak-banyak beristighfar, bahkan istighfarnya disebut dengan istighfar bulan Rajab, istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah sayangilah aku, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Pagi dan petang kita baca 70 kali. Ini ijazah dari para ulama kita. Dalam kitab Silahul Ghaib, Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf memberikan ijazah secara umum kepada umat Islam untuk amalin itu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pagi kita baca habis salat subuh, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa 70 kali. Petangnya di salat asar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini kita baca, kita amalkan. Tambah dengan tasbih. Tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 kita baca tasbihnya Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20
Subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Dari tanggal 21 sampai akhir bulan Rajab, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Kita baca pagi dan petang 100 kali. Enggak sampai 100 kali, enggak apa-apa. Penting kita udah amalin, ya. Usahain biar sesuai dengan apa yang kita terima dari ulama-ulama kita. Insya Allah jadi tambah berkah bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini. Kami sudah banyak istighfar, kami sudah banyak berzikir, kami bertasbih, kami laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kami laksanakan puasa, kami banyak baca Al-Quran, kami sedekah, kami silaturahim, kami bakti kepada orang tua, kami hormat dan memuliakan para ulama. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Bulan Rajab terdiri dari 3 huruf. Huruf Ra, huruf Jim, dan huruf Ba. Huruf Ra, huruf Jim, dan huruf Ba. Masing-masing huruf, ya, masing-masing huruf ada maknanya. Dijelaskan dalam sebuah kitab, nama kitabnya Fadailus Syuhur bi Talibi Ridha Rabbil Ghafur. Ini ulama memaparkan huruf Ra itu artinya apa, Jim apa, Ba apa, dijelaskan. Ra itu maknanya ridwan, ay ridhaullah, keredoan Allah, atau ar-ridha, ridho. Kita ibadah mengharapkan keredoan Allah. Dan kitanya harus memiliki sikap yang redha terhadap apapun yang kita terima dari Allah. Baik kita syukuri, enggak baik kita sabar, sambil berusaha untuk memperbaiki. Makna ridha itu sururul qalbi bimurril qada. Saya ulang, sururul qalbi bimurril qada. Redha itu artinya senang meskipun yang kita terima itu kadang pahit kita rasa. Artinya tetap senang meskipun yang diterima kadang pahit dirasa. Itu pengertian ridha. Kan dalam hidup ini Bapak Ibu hadirin, nggak selalu kita mendapatkan kesenangan, nggak selalu kita tawa girang gitu, nggak selalu. Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Apa kita dalam setiap waktu tawa mulu girang gitu? Gitu nggak? Tawa mulu gitu 1 kali 24 jam? Enggak. Nah kita disangka ngapa-ngapa. Ar-ridha bimakna sururul qalbi bimurril qada. Kalau orang senang karena dapat nikmat, karuan itu mah. Ya. Dapat duit banyak, girang. Ya pantas itu mah. Lagi usaha, untungnya banyak, girang. Pantas itu mah. Sewaktu-waktu usahanya kagak nguntungin, dia tetap nyantai. Itu namanya ar-ridha biqada'illah. Sururul qalbi bimurril qada. Yang namanya orang dagang kan enggak selalu untung, Pak. Kan enggak selalu untung. Kadang mengalami kerugian, tapi ini orang nyantai aja. Enggak panik, enggak gelisah, enggak ketakutan, enggak mengutuk Allah, enggak nyala-nyalain Allah, enggak ngata-ngata nasib gua sial bener dah. Enggak begitu. Tetap santai. Berarti ar-ridha biqada'illah. Berarti dia redha terhadap ketentuan Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Di Rajab, rohnya itu ar-ridha. Senang hatinya terhadap apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah, meskipun itu kadang-kadang enakin, tapi dia tetap nyantai. Orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ini berdasarkan ayat Allah surah At-Taubah ayat 21. Jadi kalau kita redha terhadap ketentuan Allah,
yang kita itu diajarkan oleh Allah melalui bulan Rajab yang rohnya itu artinya ridha. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita nerimain apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini. Allah janjikan begini hadirin. Surah At-Taubah ayat 21. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka berupa rahmat dan keridhaan-Nya. Jadi di dunia orang yang redha terhadap keputusan Allah, dia terimain, baik dia bersyukur, enggak baik dia bersabar sambil terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Orang itu di dunia mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Di surga lain lagi kata Allah. Wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Di surga mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal, mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus. Itu janji Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang redha terhadap keputusan Allah sambil terus meningkatkan ibadah. Dapat nikmat, sholat berjamaahnya rajin. Dapat musibah, sholat berjamaahnya tetap rajin. Berarti dia ridha. Dapat rezeki banyak, rajin ibadah. Sholat 5 waktunya dijaga dengan sebaik-baiknya. Berjamaah hadir di majelis ilmu. Dapat kerugian dalam usahanya. Gue berhenti aja sholat di masjid. Percuma gue sholat. Rugi-rugi juga. Berhenti aja ngaji. Berarti dia tidak redha terhadap ketentuan Allah. Bukannya diangkat derajatnya Allah, tapi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam sebuah hadits kursi, kelamaan gak saya? Dalam sebuah hadits kursi, Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i," siapa yang kagak redha terhadap keputusanku, walam yashkur na'mai, dia kagak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala bala'i, dia kagak sabar atas musibah yang aku berikan, fal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i, maka silakan orang itu keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Ini ancaman Allah. Kalau orang kagak redha sama keputusan Allah, kagak bersyukur, kagak sabar, keluar aja dah dari kolong langitku kata Allah. Cari Tuhan lain. Ini berarti Allah udah saking gergetan kali ya, makin gemesnya. Nah, gitu. Jadi dalam hidup ini cari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Sebab kata ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Redhonya seluruh manusia sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kita berbuat baik di lingkungan kita. Kita berbuat baik di lingkungan kita. Emang semua orang jadi demen sama kita? Enggak, ada aja yang kagak demen. Itu namanya ridhon nas ghayatun la tudrak. Orang enggak semuanya senang kita sukses. Benar. Orang enggak semua senang kita berbuat baik. Kita ngundang anak-anak yatim. Kita ngundang orang-orang dhaif, du'afa, datang ke rumah kita. Kita syukuran, kita selamatan, kita bagiin hadiah. Apa semua orang demen dengan cara kita itu? Ada aja yang kagak demen. Ada aja yang kagak demen. Maka jangan cari keridhaan orang, cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dididik lewat bulan Rajab supaya kita memiliki sikap redha.
Sebab Rajab rohnya adalah ridha. Jimnya Jud. Jud itu maknanya as-sakha. As-sakha itu dermawan, punya kepedulian, care sama sesama. Kita senang Pak kalau saudara-saudara kita tuh care sama kita. Kita senang tetangga-tetangga kita pada care sama kita, perhatian sama kita. Maka sebelum mereka pada perhatian sama kita, kitanya duluan yang memberikan perhatian kepada mereka. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Itu yang akan kita petik. Itu yang akan kita terima. As-sakhiyyu qaribun minallah, kata Nabi. Qaribun minan nas. Qaribun minal jannah. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan. Orang yang loman. Orang yang peduli. Dia dekat dengan Allah. Dekat dengan sesama. Dekat dengan surga. Jauh dari neraka. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, al-bakhilu ay wal bakhilu, kata Nabi, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang butut gasiran pantat kuning, kata Nabi, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Allah kagak demen sama tuh orang. Ba'idun minan nas, tetangganya, saudaranya kagak ada yang demen sama dia. Ba'idun minal jannah, surga juga enggak mau dimasukin sama tuh orang pelit. Qaribun minan nar, neraka siap untuk menerima orang yang pelit masuk ke dalamnya. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana, Bu? Jadi orang pelit apa jadi orang dermawan? Dermawan. Jauh-jauh begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu huruf lagi nih, huruf ba. Huruf ba itu singkatnya bara'atun minan nifaq. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang kita bahas dalam kitab Wasiatul Mustafa. Jadi bulan Rajab, ro-nya apa tadi? Ridha. Jimnya judun, ay as-sakha, jud, dermawan. Ba-nya bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat kemunafikan. Jadi berada di bulan Rajab, kita isi dengan ibadah yang sebaik-baiknya, ibadah yang sifatnya hablum minallah dan ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Kita isi dengan banyak istighfar, dengan bertasbih, dengan bersolawat. Sholat 5 waktunya makin bagus, tambah dengan sholat sunnah, tambah dengan puasa sunnah, tambah dengan baca Quran, silaturahim dengan sesama dijalin dengan baik, bakti sama orang tua semakin meningkat, hormat sama guru semakin meningkat. Maka insya Allah kalau ini bisa kita amalkan, bara'ah minan nifaq, kita akan bebas dari sifat kemunafikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Dan bulan Rajab ini hadirin menjadi bulan persiapan. Bulan persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Moga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inilah penjelasan singkat dari makna Rajab berdasarkan penjelasan ulama tasawuf dalam kitab Fadailus Syuhur di Talibi Ridhar Rabbil Ghafur. Dan ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk jangan menyia-nyiakan waktu yang Allah telah berikan kepada kita di bulan Rajab ini, kecuali kita isi dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya terhindar dari sifat-sifat kemunafikan.